Halo, assalamualaikum semuanya. Sampai juga di Activity Based Costing Part 2. Tapi sebelumnya teman-teman harap tidak melupakan yang kemarin, yang part 1 tentang teori. Sesuai dengan janji saya bahwa pertemuan kali ini saya akan fullkan untuk fokus ke hitungan. Oke ya, kita mulai. Oke ya, ini adalah fokus kita hari ini. Ada 4 di sana. Yang pertama adalah single rate, kemudian ada departmental rate, ada ABC cost driver rate, dan ada ABC pool rate. Nah, di sini rate atau tarif yang kita maksud adalah tarif dari overhead. Kenapa overhead saja? Karena memang overhead lah yang bermasalah. Contohnya adalah direct material dan direct labor itu bisa kita telusuri secara langsung ke dalam produk. Lalu bagaimana dengan overhead? Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan cara menganggarkan, estimasi, dan lain sebagainya. Nah, inilah letak masalah dari overhead. Oke ya, lanjut berikutnya. Oke, untuk yang pertama ada yang namanya single rate. Ya, dari namanya aja single. Nah, kalian yang single itu kan sendirian, artinya satu. Nah, di sini yang akan kita bahas hanya akan ada satu tarif saja untuk berlaku segala macam produk dan segala departemen. Ya, bisa kita katakan bahwa ini sama saja dengan sistem tradisional ya, yang dipukul rata, mau produknya apa, mau departemennya apa, tarifnya yang berlaku hanya tarif tunggal. Nah, ini ada soal, yakin banget kalian pasti pernah melihat soal ini. Bukan tidak mau ganti soal, tapi saya yakin soal yang sama pun pasti teman-teman juga akan lupa. Makanya alangkah baiknya kita mantapkan saja dulu. Ini adalah contoh termudah dan tergampil untuk kalian. Kalian bisa amati di sana ada 2 jenis produk dan ada data perusahaan. Silahkan diamati dulu ya. Di sana ada overhead dianggarkan sampai dengan aktivitas aktual dengan besaran-besarannya. Wah, aktivitas di sana adalah 100.000 DLH, direct labor hour di sana ya. Nah, sudah, silakan diamati terlebih dahulu, lalu kita setelah ini next ke informasi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya ini adalah informasi lanjutan, itu sedikit terpotong, maaf, di situ yang dimaksud yang paling atas itu adalah unit yang diproduksi, kemudian ada biaya prima, dan yang bawah adalah jam tenaga kerja untuk masing-masing produk, cordless dan reguler ya. Bisa dilihat di sana. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini step satunya yang harus dilakukan adalah teman-teman menentukan tarif overhead-nya. Nah, di sini yang kita gunakan adalah cost dibagi dengan aktivitas. Cost dari overhead itu sendiri dibagi dengan aktivitas overhead sendiri. Yang mana? Yang aktual ataukah yang dianggarkan? Ingat bahwa menentukan tarif itu dilakukan di awal sebelum produksi terjadi. Maka yang kita gunakan adalah yang dianggarkan. Keduanya, baik itu cost overhead-nya ataupun aktivitas overhead itu sendiri ya. Untuk besarannya teman-teman bisa lihat di slide yang sebelumnya ini mengenai informasi. Untuk overhead cost-nya 360.000 dibagi dengan aktivitas overhead yang dianggarkan yaitu 100.000 direct labor per hour. Jadi kita punya tarif sebesar 3,6 per direct labor hour untuk tarif overhead-nya. Lanjut ke step kedua. Oke, masih rangkaian overhead ya. Setelah kita tahu tarifnya berapa, lalu kita harus menghitung. Oke, tarif sekian, maka biaya overheadku selama produksi ini berapa? Caranya gimana? Tarif yang sudah kita tentukan di awal, kemudian akan kita kalikan dengan aktivitas aktual atau aktivitas yang sudah terjadi ketika produksi telah selesai. Nah, di sini ada 2 produk, maka kita cari untuk masing-masing produknya. Untuk applied overhead atau overhead yang terpakai ya, jadi tarif dikalikan dengan aktivitas aktualnya. Untuk yang cordless 3,6 tadi dikalikan dengan 10.000, kita bisa lihat informasi ini di informasi lanjutan, jumlah jam tenaga kerja. Kemudian yang untuk reguler 3,6 dikalikan dengan 80.000. Nah, maksud dari tarif tunggal itu kita lihat di sana, mau produknya yang manapun, cordless atau reguler, kita hanya menggunakan satu tarif saja yaitu 3,6 untuk tarif overhead. Nah, ini adalah maksud dari single rate atau tarif tunggal. Oke ya, kita bisa lanjut ke step berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita tahu tarif overhead, kemudian overhead apply, selanjutnya kita akan membuat
laporan produksi atau menghitung production cost. Seperti biasa caranya, production cost terdiri dari 3 item utama, DM, DL, overhead. Nah, untuk DM dan DL sudah jadi satu di prime cost di sana, kemudian ditambah dengan overhead cost. Overhead cost ini kita dapat dari applied overhead yang barusan kita hitung ya. Jadi kita punya total costnya di sana sekian, kemudian dibagi dengan unit yang diproduksi. Ini kita dapat dari informasi di informasi slide kedua tadi. Lalu kita sudah sampai pada menemukan cost per unit. Nah, ini adalah sesi terakhir untuk single rate-nya. Lanjut. Oke, departmental rate sesuai dengan namanya, departmental rate atau tarif departemen. Berarti nanti kita akan punya tarif sesuai dengan jumlah yang ada di dalam perusahaan, jumlah departemen yang ada dalam perusahaan. Misal perusahaan itu punya departemennya 3, berarti kita punya tarif masing-masing 3. Nah, contoh departemen ini apa? Departemen ini bisa dikatakan sama dengan divisi ya. Jadi contohnya aja gampangnya bisa menyerupai produk. Misal departemen sampo, departemen sabun, departemen sabun cuci muka, atau juga bisa juga berbentuk divisi, misalkan departemen keuangan, departemen sumber daya manusia, dan juga bisa departemen itu bagian dari produksi, misal departemen pengepakan atau departemen machining atau departemen untuk checking, testing, dan lain sebagainya. Nah, dalam case ini yang digunakan adalah yang terakhir, contoh departemennya itu part dari produksi, jadi machining dan testing. Lanjut. Oke, ini adalah data departemen dari Bellring. Kita bisa lihat di sana ada overhead yang dianggarkan. Oke, pasti berbeda ya. Ini sudah case, bisa dikatakan case terpisah atau informasi tambahan ketika misalnya Bellring itu dalam bentuk departemen ya. Ini overhead yang dianggarkan untuk masing-masing departemen sekian. Kemudian di sana ada informasi mengenai apa ini? DLH, MH, cost driver ya, direct labor hour atau machine hour di sini. Nah, di sini ada 2 informasi karena departemennya kan juga ada 2, ada machining, ada testing. Maka masing-masing departemen pasti punya cost drivernya masing-masing. Nah, ini ada jam tenaga kerja dan ada jam mesin. Keduanya untuk masing-masing produk juga sudah ada informasi di sana, tenaga kerja atau direct labor hour cordless dan regular, mesin hour cordless dan regular. Nah, udah itu sesuai dengan total masing-masing. Untuk jam tenaga kerja totalnya 80.000 yang terdiri dari cordless 3.000, reguler 77.000, dan jam mesinnya 40.000, cordless 4.000, regulernya 36.000. Pertanyaannya adalah apakah yang harus kita lakukan setelah ini? Apakah langsung menghitung tarif overhead? Okay, the first thing you must do is, yang pertama adalah kamu harus mencocokkan antara aktivitas atau departemen dengan cost drivernya. Jelas, machining, penggunaan mesin ya pasti cost drivernya adalah jam mesin. Kemudian testing, kalau di sini teman-teman testing tuh yang apa sih, kok manusia sih yang dipakai? Contohnya aja misalkan kalau kita berbicara dengan food and beverage, di sana ada yang namanya tes rasa. Nah, itu bisa masuk ke testing. Makanya yang bisa menggunakan indera perasa itu kan manusia. Nah, ini contoh simpelnya aja, makanya menggunakan direct labor hour. Nah, ini sudah kita cocokkan, baru kita bisa menghitung tarif overhead. Step 1. Oke, di sini kita punya 2 departemen, ada machining dan testing. Dengan biaya overhead yang dianggarkan tadi sudah kita ketahui bersama. Untuk machiningnya 252.000, untuk yang testingnya 108.000. Nah, ini kita bagi menggunakan total cost driver masing-masing departemen ya. Kalau yang departemen machining yang pembaginya adalah total machine hour, kemudian untuk yang testing adalah total direct labor hour. Nah, kita punya untuk tarif departemen machining jadi $6.3, untuk yang departemen testing $1.35. Selesai dengan tarif, selanjutnya step 2 seperti biasa tadi, hitung applied overhead. Jadi tarif yang sudah kita punya kita kalikan dengan jumlah aktivitas yang digunakan dari cost driver masing-masing ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu untuk cordless ada 2 tarif, machining sendiri 6,3, testing sendiri 1,35, dikalikan dengan masing-masing cost drivernya tadi di informasi yang sebelumnya, jadi 4.000 sama 3.000 kita total jadi 29.250. Begitupun dengan regular juga sama prosesnya, jadi tarif dikalikan dengan cost driver masing-masing, ketemu 330.750. Teman-teman kalau kesulitan bisa di stop dulu terus balik ke yang sebelumnya ya untuk memastikan
besaran dari masing-masing cost drivernya. Betul nggak? 36.000 untuk machining, betul nggak? 77.000 untuk testing. Boleh langsung dicek ya. Lanjut ke step 3. Tolong jangan salah fokus sama tisu di sana. Anggap aja itu nggak kelihatan ya. Meskipun dengan saya ngomong kayak gini kalian jadi lebih fokus. Oke, lanjut. Step 3, menghitung biaya produksi. Caranya sama kayak tadi, prime cost tambah overhead cost yang barusan kita hitung, ketemu total biaya produksi, dibagi unit yang diproduksi, ketemulah kita dengan cost per unit. Yuk, salaman dulu, kenalan sama cost per unit dari departmental rate. Oke, saya rasa sangat mudah ya. Berikutnya kita akan masuk ke ABC yang menggunakan cost driver. Be ready. Tada! Ini adalah part yang paling teman-teman suka. Saya bisa jamin. Suka pengen gebukin. Oke, ini adalah informasinya. Bisa dilihat di sana ya, ada tambahan direct labor hour, mesin hours, production run, number of moves di sana yang notabene ini adalah cost driver. Ya, ini bukan aktivitas tapi cost driver untuk masing-masing produk cordless dan reguler. Nah, kalau yang ini adalah informasi mengenai overhead activities. Di sini ada setup, material handling, machining, testing, dan ada total biayanya. Oke, bisakah kalian menebak apa yang harus kita lakukan for the first time sebelum kita menghitung overhead rate? Iya, betul sekali. Sedikit berbeda untuk yang ABC ini. Sebelum menghitung tarif, step satunya adalah tentukan driver ojolmu sekarang. Bukan, ini driver cost driver. Nah, dari aktivitas yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ada cost driver di sana, kita akan matchingkan. Nah, di situ setup ternyata jodohnya adalah production run ya. Jadi tahu kan, biaya setup itu besar kecilnya tergantung dari berapa jumlah produksi setiap harinya. Kemudian ada material handling dengan cost driver number of movement, machining dengan cost driver machine hour, dan testing dengan cost driver direct labor hour. Setelah cost drivernya tadi berjodoh dengan activity, kita lanjut ke step 2. Di sini baru kita menentukan tarif overhead per activity. Nah, caranya gimana? Ya udah tinggal aja tadi setup biayanya berapa, $120 dibagi dengan total cost drivernya 30 run gitu ya, production run. Nah, jadi perannya kita punya setup 4.000, begitu seterusnya sampai dengan testing. Kita ketemu 0,8 per direct labor hour. Oke, setelah ketemu tarif overhead per activity, ini selanjutnya, ini sebetulnya step 3 ya, tentukan applied overhead gitu atau tarif overhead per produknya. Nah, setelah kita punya tarif masing-masing activity, tadi kan setup 4.000, material handling 667, machining 2, dan testing 0,8. Kemudian kita kalikan dengan jumlah aktivitas atau jumlah cost driver yang dikonsumsi dengan masing-masing produk cordless dan reguler. Oke, kita ketemu yang namanya overhead cost untuk cordless 138.000 dan reguler untuk 222.000. Teman-teman ada yang bingung nggak itu pengalinya dari mana? Yang 20, 60, 5.000, 10.000 dan seterusnya itu kita dapat peroleh dari informasi yang tadi pertama banget, yang awal-awal tadi untuk activity based costing. Dan step terakhir biasa menghitung biaya produksi. Ya, caranya sama kayak yang awal-awal tadi, prime cost kita tambahkan dengan overhead cost, kita akan ketemu production cost dibagi dengan unit produce. Nah, salaman lagi, kenalin ini unit cost dari activity based costing dengan perhitungan cost driver. Untuk cordlessnya adalah 21,6 dan untuk regulernya adalah 9,60. Terlihat ya, sudah mulai terlihat signifikan perbedaannya. Lanjut, pasti kalian senang banget lihat page ini karena ada tulisan the last di atas yang artinya adalah ini perhitungan tarif terakhir kita, yaitu activity based costing menggunakan pool rate. Kita sudah belajar mengenai hierarki cost yang kemarin, ada unit level dan lain sebagainya. Nah, itu akan terpakai di sini. Jadi kita tahu aktivitas-aktivitas mana saja yang masuk ke pool unit level atau ke pool batch level. Oke, langsung aja nggak usah kelamaan. Ini adalah informasi mengenai ini adalah informasinya. Jadi aktivitasnya masih sama. Ada setup, material handling, machining, testing, cost drivernya pun sama. Nah, yang harus teman-teman lakukan pertama kali apa? Ayo di sini.
Kalau yang tadi menentukan driver, kalau yang di sini juga namanya pull rate, maka menentukan pullnya. Step 1, tentukan pullnya. Nah, di sini yang dimaksud pull itu apa sih? Namanya pull itu kalau bahasa Inggrisnya ya kolam ya, atau apa ya, satu wadah yang sama gitu loh. Nah, di sini kita akan bagikan aktivitas-aktivitas seperti setup, material handling itu masuk level atau pool yang mana. Nah, di sini ada dua, yaitu ada batch level dan unit level. Bisa lihat di situ bahwa yang termasuk di batch level adalah aktivitas setup dan material handling. Nah, di sini kenapa dia masuk batch? Artinya gimana sih? Kalau setup itu kan cost drivernya production run. Artinya setup ini dilakukan setelah produksi itu dijalankan. Nah, produksi kok masuk batch? Ya iya, karena apa? Nggak mungkin setup itu dilakukan per unit. Satu unit diproduksi kemudian di setup. Nggak mungkin, itu namanya rugi bandar, coy. Jadi dilakukannya adalah per batch. Misal contoh saya kemarin, kalau coklat ya coklat putih kita produksi dulu, nanti kita setting lagi, kita bersihkan supaya lebih steril, lalu kita baru produksi dark coklat supaya rasanya pun tidak tercampur. Nggak mungkin dong kita bikinnya per batang setup, ya kali gitu. Terus juga kalau yang unit level ini testing. Nah, testing ini kan dilakukannya misal kalau yang coklat saya kemarin ya bener-bener per batang yang dicobain gitu kan, jangan sampai ada yang rasanya miss, maka dia masuk ke pool yang unit level. Oke, saya rasa ini nggak ada pertanyaan, kita sudah bahas minggu lalu. Lanjut, step kedua adalah menentukan tarif per poolnya. Nah, di sini kita tadi kan sudah punya dua level poolnya, ada batch dan unit. Ini contoh unit dulu ya. Nah, ini unit level pool rate. Nah, tadi yang termasuk unit level pool rate itu aktivitas apa aja sih? Oh, machining dan testing. Maka kita tambahkan cost di aktivitas yang itu. Di activities machining dan testing ada 100.000, ditambah 80.000 kita ketemu 180.000. Nah, setelah kita ketemu total cost-nya, lalu kita bagi dengan cost drivernya, pilih salah satu saja. Teman-teman mau pakai cost driver di machining yaitu mesin hour, ataukah cost driver di testing yaitu direct labor hour. Silakan dipilih. Nah, ini saya contohkan hitung keduanya. Jadi kalau menggunakan machine hour ketemunya $3,6 per machine hour. Kalau yang kita menggunakan direct labor hour, kita ketemu $1,8 per direct labor hour. Kita lanjut untuk menghitung yang batch level. Nah, di sini batch level aktivitasnya ada setup dan material handling. Seperti biasa kita totalkan cost-nya terlebih dahulu, 120.000 dengan 60.000, kita ketemu 180.000 di sana. Lalu dibagi dengan cost drivernya. Maaf ya, itu maksudnya dibagi dengan cost driver, bukan dibagi dengan aktivitas. Pilih salah satu. Ini saya contohkan hitung keduanya menggunakan production run untuk setup ataukah moves untuk material handling. Pilih salah satu saja. Nah, akan ketemu yang menggunakan production run adalah 6.000 per run, dan movementnya, number of movementnya dapat 2.000 per moves. Oke, ini saya recap saja untuk tarifnya. Yang batch level ada 6.000 per run dan 2.000 per moves. Ada juga untuk yang unit level $3,6 per machine hour dan $1,8 per direct labor hour. Nah, ini nanti dipilih aja ya, jangan dipakai semuanya, mubazir. Nah, ini saya ambil yang pertama ya, jadi batch levelnya pakai yang 6.000 dan unit levelnya pakai yang 3,6. Oke, kita lanjut hitung. Step 3, tentukan applied overhead atau overhead cost-nya di sini, cordless dan reguler. Seperti biasa batch level kita hitung untuk dua produk ini. Jadi cordless-nya 6.000 kali 20 run, regulernya 6.000 kali 10 run. Kemudian unit level juga kayak gitu, tarifnya 3,6 dikalikan dengan machine hour. Nah, teman-teman harus konsisten ya. Kalau tadi kan kita memang ambilnya yang 6.000 tarifnya. Nah, itu kan menggunakan production run, maka pengalinya pun juga harus menggunakan jumlah production run per produk yang kita akan hitung. Jadi cordless 20, regular 10 run. Jadi pakai production run juga. Begitupun unit level juga. Tadi kan kita menggunakan machine hour pembaginya yang 3,6 tarifnya. Nah, maka pengalinya pun juga machine hour. Nanti kalau kita pakai tarif yang lain juga pengalinya harus konsisten sesuai dengan satuannya. Kita udah ketemu di sana. Untuk cordless overheadnya 138.000 dan untuk regular adalah 222.000. Oke?
Nah, ini demi apa? Saya juga hitungkan, kasihkan contoh ke kalian yang menggunakan tarif yang tadi 2000 yang dibagi dengan number of moves sama 1,8 untuk unit levelnya yang dibagi dengan jumlah direct labor hour. Jadi ini adalah pembuktian ya, jangan dikira kita nanti tipu-tipu, kan kita jadi nggak enak nih. Boleh nih dilihat nih, ketika pakai tarif yang 2000 yang pembaginya adalah number of moves, maka pengalinya pun adalah jumlah movesnya. Jadi cordless 60 moves, regular juga 30 moves. Nah, unit level juga kayak gitu, karena kita pakai tarif 1,8 yang notabene pembaginya adalah direct labor hour, maka pengalinya juga menggunakan jumlah direct labor hour ya, pakai direct labor hour. Nah, sekarang kita lihat kan mau dibolak-balik kayak apa, selama kita konsisten maka hasilnya pun akan tetap sama, bukan sulap, bukan sihir. Lanjut ke last step, di sini menghitung biaya produksi. Ini sama banget dengan cara yang sebelum-sebelumnya ya, prime cost ditambah overhead sampai dengan ketemu unit cost. Nah, teman-teman kalau jeli ini sudah sama dengan perhitungan yang ABC yang menggunakan cost driver, bahwa cost per unit untuk cordless adalah 21,6 dan reguler 9,6. Nah, saya harap teman-teman sampai dengan ini tidak mengalami kesulitan ya. Saya harap sih gitu. Selanjutnya kita bandingkan untuk, nah, coba ini kita lihat masing-masing unit cost. Kita akan compare di sini yang menggunakan plan wide rate atau single rate, departmental rate atau tarif departemen, activity rate yang pakai cost driver tadi, sama ada yang full rate. Nah, teman-teman bisa lihat pasti ada pertanyaan, lah ngapain kita susah-susah hitung menggunakan ABC gitu ya, toh juga akhirnya unit cost cordlessnya harganya makin tinggi sekali dibandingkan kita menggunakan single rate atau departmental rate. Iya, kalau barang kita mau ada yang beli, kalau harganya ternyata kalau costnya ternyata tinggi gitu kan, pasti harganya mengikuti cost. Gimana coba? Sekarang teman-teman coba perhatikan ya. Oke, berarti kan sebetulnya ketika kita menghitung menggunakan single rate atau departmental rate, there are something miss ya. Jadi ada yang namanya undercosting, yang sebetulnya kalau kita hitung betul-betul per aktivitasnya, costnya dari cordless itu 21,6 loh, yang mana cuman ketahuan 11,4 bahkan 10,73 ketika menggunakan perhitungan plan wide rate atau single rate atau departmental rate. Ini bahaya nggak menurut teman-teman? Yang jelas pasti bahaya sekali. Awal-awal kita ngerasa, "Wey, kok saya rendah untuk cordless, harga bersaing, cuan lah ini, silakan kesini beli." Tahu-tahu ternyata sebetulnya cost-nya itu sangat rendah dibandingkan dengan cost yang sebetulnya yang lebih detail. Lama-kelamaan juga kita akan rugi di belakang gitu lah. Awal-awal mungkin, oh ya, terlihatnya cost-nya aman-aman aja, taunya itu under costing. Nah, inilah yang akan dijembatani oleh ABC. Makanya sering dibilang ABC itu susah dijalankan dan juga hasilnya tidak terlalu menyenangkan, karena memang realnya seperti itu. Banyak sekali manusia yang tidak suka kejujuran, katanya itu menyakitkan karena terlihat juga di sini bahwa cost-nya terlihat lebih tinggi dibandingkan dengan plan wide rate. Plan wide rate dan menggunakan departmental rate gitu. Berakhir sudah sesi practical activity based costing. Selanjutnya ya, berakhir sudah. Selanjutnya teman-teman akan ada tugas itu yang akan disubmit sampai dengan the end of day, batas maksimalnya. Jadi hari ini saya tidak akan live grup terlebih dahulu, saya akan nantikan teman-teman mengirim lembar jawabannya ke grup ini kembali. Oke teman-teman, saya harap teman-teman bisa menerima materinya dengan baik, dengan maksimal. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.